Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, bertemu lagi dengan saya Rahayu dalam Madrasah Podcast atau Modcast. Nah, episode kali ini kita lagi jalan-jalan di luar kota, jauh banget, dan kita bakal ketemu sama anak-anak berprestasi, anak-anak yang kece-kece, anak-anak madrasah tentunya. Nah, ini ada salah satu dari siswa-siswi di Masa Kolam Medan yang berhasil mendapatkan juara Harapan 2 Nasional Duta Genre Indonesia 2022, dan juga ada finalis dari genre atau generasi berencana Kota Medan tahun 2022. Langsung aja kita kenalan ya. Untuk adek, siapa namanya dek? Nama saya Nur Madinah. Oke, kelas 12. Kelas 12. Kalau masnya? Masih kalau nama saya Mbak Alfi Syahrin, dan saya tuh baru selesai aja dari MAN 1. Oh, ini udah alumni. Iya. Aku tuh kepo banget. Genre itu apa sih? Apakah itu genre musik atau genre apa? Coba bisa dijelasin sama Kak Nur Madinah dulu. Oke, jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana. Genre itu merupakan suatu program dari BKKBN yang sasarannya itu dimulai dari usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oke, kalau untuk tujuan dari kegiatan lomba itu kira-kira itu apa? Nah, tujuan dari kegiatan lomba ini sebenarnya Mbak sebagai apresiasi nih kepada relawan atau kader-kader yang ada di PIK-R. Nah, jadi genre itu programnya kita punya wadah nih namanya PIK-R atau Pusat Informasi Konseling. Nah, disitulah terdapat rekan-rekan remaja seperti kita ini yang udah menjalankan program, lalu mereka dapat diapresiasi untuk menjadi dutanya nih, untuk menjadi role modelnya, baik itu di tingkat sekolah, di tingkat kota, provinsi, hingga nasional gitu. Oke. Yang ngadain siapa sih kalau boleh tahu? Yang ngadain itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bersama dengan genrenya sendiri, genre Indonesia gitu. Oke, menarik ya. Berarti nanti kegiatannya di sana ngapain aja kalian itu? Kalau dari tingkat nasional sendiri kan, kalau Alfi kan baru balik tuh. Alfi kemarin itu sempat menyapa sahabat madrasah juga nih di MAN 1 Yogyakarta gitu. Jadi kita punya penilaian yaitu genre mengajar gitu. Jadi kita dinilai bagaimana cara kita bersosialisasi kepada teman-teman kita. Nah, disitulah ditentukan apakah kita layak nih untuk terjun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Karena kan kita juga telah mendapatkan juara 1 di provinsi gitu. Gitu. Kalau untuk persiapannya ini seperti apa untuk bisa mengikuti apresiasi duta genre ini? Nah, persiapannya itu kan sebelumnya itu kan dia ada namanya live audisi. Setelah live audisi menunggu pengumuman baru bisa masuk sebagai finalis Duta Genre Kota Medan. Nah, dalam waktu yang singkat kurang lebih 2 hari untuk menunggu pengumuman menjadi finalis Duta Genre. Nah, setelah itu kita ada karantinanya itu selama 2 hari. Nah, kemudian setelah karantina dilanjutkan dengan grand final. Nah, dalam karantina itu dia berisi tentang bagaimana cara nanti kita di saat grand final itu gitu. Mulai dari jalannya, koreonya gitu. Nah, kemudian ada juga diselingi dengan tambahan materi mengenai genre secara umum oleh panitia ataupun duta utama dari genre Kota Medan yang tahun lalunya, seperti itu. Gitu. Kalau untuk tahapan penilaian yang dinilai oleh penyelenggara itu apa aja gitu? Coba Kak jelasin apa aja. Nah, kalau kita di tingkat provinsi itu hampir mirip ya dengan tingkat Kota Medan sendiri, karena kita mengikuti dari tingkat pusatnya juga. Nah, kita itu ada kelas kepribadian, kelas wawasan kebangsaan dan wawasan umum, dan kelas program kerja kita itu. Jadi di mana kita bisa memaksimalkan nih di antara 3 kelas itu. Dan yang terpenting sih attitude ya, karena kita sebagai sobat madrasah juga attitude juga dijaga penting gitu. Ada lagi? Makanya kalau kita di Duta Genre ini kita kayak udah terbiasa lah untuk berattitude baik. Nah, katanya nih Kak Alfi ini udah sempat sosialisasi di Jogja kan? Iya, di MAN 1 ya. Jogja. Boleh dong teman-teman madrasah biar ngeliat gimana sosialisasinya kemarin, bisa diperagakan di sini ke depan. Wah, kita peragakan nih. Atas dasar kesadaran diri saya berkomitmen untuk berani memulai aksi dan berkolaborasi demi mengatasi permasalahan remaja yang ada di negeri ini demi Indonesia Emas tahun 2045. Saya, Alfi Syahrin, siap menjadi Duta Genre Indonesia tahun 2022. Salam genre. Nah, sebelumnya kita itu bakal dibagi tim nih di dalam satu malam. Jadi kan sebagai Duta Genre itu kita harus siap untuk bersosialisasi dimanapun dan dengan siapapun. Jadi Alfi itu udah dibagi bersama dengan Duta Genre DKI Jakarta, Papua Barat, dan dari Lampung kalau nggak salah.
Nah, jadi kita itu mendapatkan di kelas 10. Nah, kita itu udah membagi tim dan Alfi mendapatkan bagian menjadi dari MC-nya nih. Nah, gimana sebagai MC, Alfi bisa membawakan yang namanya ice breaking gitu dan membawakan salam madrasah nih. Kebetulan kita di madrasah juga kan di sana. Dan setelah itu kita ada membawakan namanya pegangan nih bagi konselor sebaya, yaitu modul tentang kita nih, Mbak. Nah, jadi di modul tentang kita itu kita dibagi beberapa segmentasi usia, yaitu berani, beraksi, dan berkolaborasi. Nah, kalau untuk siswa madrasah aliyah itu di segmentasi beraksi, nah gitu. Nah, setelah itu baru kita berikan beberapa sosialisasi, yaitu perencanaan masa depan, dan di sosialisasi itu pun ada gamesnya. Jadi kita itu merencanakan masa depan kita berdasarkan apa nih rintangan yang telah kita dapatkan untuk mencapai masa depan nanti. Misal kalau kita membuat kapal, di depan kita itu ada kayak batu, ada karang berombak, seperti itu. Wah, menarik banget gak sih teman-teman? Tapi aku agak sedikit kepo nih sama tantangannya, karena biasanya kalau kita lagi terjun ke lapangan itu pasti ada tantangannya tersendiri kan. Nah, gimana bisa ceritain nggak suka dukanya gitu waktu pas kalian terjun ke lapangan? Boleh dari Kak Madina mungkin, silakan. Nah, jadi Dina kemarin tuh ada sosialisasi tentang memperingati HAN, yaitu Hari Anti Narkotika atau Narkoba Internasional. Nah, pada saat itu Dina bersosialisasi tentang narkoba. Apa sih itu narkoba? Kemudian kepanjangan dari nabza itu apa? Kemudian apa sih faktor ataupun penyebab dari narkoba itu? Dan dampaknya apa aja, ciri-cirinya juga. Nah, untuk mendapatkan itu kalau dibilang lumayan sulit ya. Itu bersaing bukan hanya dari satu sekolah aja, melainkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan terkhususnya. Nah, ada juga Dina bersaing dengan kakak-kakak yang dia kalau dibilang tuh udah kuliah, tapi memang dalam penilaian itu diambil berbeda. Tetap ibaratnya SMA sederajat, yang dia memang kuliah sederajat gitu. Nah, suka dukanya, kalau dukanya sih gimana ya, bisa dibilang hampir tidak ada dukanya, tapi yang namanya baru pertama kali ikut lomba sosialisasi tentang narkoba itu kayak gimana ya ngambilnya gitu kan, ngambil materinya ini dari mana gitu, terus harus nyiapin PPT dalam waktu yang singkat karena juga baru dikasih tahu tuh tanggal berapa lombanya gitu. Nah, kemudian kalau sukanya itu dia senang gitu karena Dina bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bahkan kakak-kakak yang benar-benar hebat. Nah, jadi kemarin itu pas ibaratnya finalnya diambil juara 1, 2, 3 dan favoritnya itu Dina ketemu sama abang-abang yang dia dari Dina lupa universitas mana. Nah, abang tuh keren banget gitu. Kenapa Dina bilang keren? Dia tuh sosialisasinya tuh menyampaikan sampai halaman berapa, kemudian di baris keberapa, seperti itu. Dan Dina termotivasi bahwasanya kayak, oh berarti aku harus ke depannya itu harus lebih banyak lagi membaca buku, bahkan bisa sampai sehafal itu gitu. Malah jadi banyak dapat masukan motivasi ya. Iya, gitu benar. ya. Keren banget. Terus kalau untuk Kak Alfi gimana? Nah, kemarin tuh Alfi nih Mbak pernah sosialisasi ke daerah Langkat tuh. Namanya di daerah Selotong. Jadi di daerah itu banyak anak-anak stunting nih. Nah, jadi kita terjun ke situ mengabdi pada masyarakat, dan yang uniknya itu di sana walaupun banyak anak stunting, banyak juga nih anak kembar. Kita mengadakan lomba bagi anak-anak TK nih. Kita menemukan 3 pasang nih. 3 pasang anak kembar. Nah, selain itu bukan duka sih, tapi lebih ke tantangan ya, karena kita lihat kondisi di sana juga bagaimana, curah hujan yang tingginya. Nah, gitu. Dan ada sih satu kesan yang berharga bagi Alfi, karena Alfi punya yang namanya games. Gamesnya itu tentang pertanyaan mengenai keluarga, persahabatan, percintaan. Nah, setiap Alfi memainkan games itu, ternyata banyak remaja saat ini belum mendapati di mana tempat mereka bercerita gitu. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang menangis ketika kita memainkan games tersebut gitu. Gitu. Berarti baik sahabat madrasah, nah itu tadi cerita-cerita dari teman-teman kita di Satu Medan tentang pengalaman karena mereka mengikuti program dari genre ini. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk siswa-siswi di sana di seluruh Indonesia tentunya agar bisa termotivasi? Silakan dari Kak Alfi dulu mungkin. Oke, untuk pesan kepada sahabat madrasah yang ada di seluruh Indonesia nih, yuk kita tingkatkan skill yang ada di dalam diri kita, dan kalau bisa skill itu jangan hanya ditanam di dalam diri kita, tapi kita berikan kebermanfaatan kepada sesama. Karena saat ini kita sendiri sebagai duta genre, kita itu mengajak untuk seluruh remaja yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi secara bermakna dan demi memajukan Indonesia hingga tahun 2045 nantinya dan seterusnya. Oke, silakan untuk Kak Madina.
Nah, selanjutnya dalam meningkatkan yang namanya itu kan ini ada namanya bonus demografi, di mana angka usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan angka usia non produktif. Nah, dalam hal tersebut itu gimana sih partisipasinya dalam menghadapi bonus demografi? Nah, salah satu itu ada namanya life skill, yang di dalamnya itu ada soft skill dan hard skill. Nah, kita harus meningkatkan, bagi kita yang khusus usia produktif itu harus menimba skill kita. Misalnya ini dia pandai dalam mengoperasikan komputer. Nah, dia harus menimba skill dia di dalam komputer tersebut agar dia dapat mengetahui apa sih peluang dia untuk kedepannya gitu. Banyak nih kan sekarang remaja yang kalau bisa dibilang tuh kayak insecure gitu. Nah, Dina mau nyampain pesan bahwasanya kecantikan itu nggak ada ukurannya, karena cantik itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kamu perempuan maka kamu cantik, dan sebaliknya untuk laki-laki. Nah, dan juga bagi para remaja yang sekarang yang sebagai generasi penerus bangsa, dibutuhkan itu sebagai remaja yang bergaya. Kenapa? Karena negara Indonesia ini membutuhkan generasi yang bergaya, bukan banyak gaya gitu. Dan jikalau kita ingin menjadi penerus bangsa yang sukses, maka jangan jadi beban keluarga ataupun beban negara, apalagi kalau kita menggunakan yang penyalahgunaan narkoba namanya, seperti itu. Tadi perbincangan kita dengan dua siswa dari Mas 1 Kota Medan yang sangat berprestasi tentunya, dan saya Sri Rahayu pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.